Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, apa kabar? Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbicara tentang kapan hidup manusia ini mulai. Ada beberapa tokoh yang berpikiran yang berbeda terkait tentang kapan hidup manusia itu mulai. Ada tokoh yang mengatakan menganut prinsip delay animation dan late animation. Delay animation maksudnya bahwa jiwa itu masuk ke dalam tubuh manusia bukan pada saat selesainya conception atau pembuahan, melainkan terjadi beberapa hari setelah pembuahan. Untuk mengetahui jiwa itu sudah masuk atau belum, tolak ukurnya adalah jika ada gerakan janin. Jika janin ini bergerak di dalam rahim seorang ibu. Karenanya, kalau janin ini belum bergerak, itu tandanya belum ada kehidupan. Tokoh yang menganut delay animation ini, mereka berpikir bahwa jiwa itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam badan untuk yang laki-laki pada saat usia 40 hari. Sedangkan untuk perempuan itu 90 hari. Konsekuensi dari pemahaman delay animation ini, maka aborsi dapat dilakukan sebelum jiwa itu masuk ke dalam tubuh. Dan paham ini tidak diterima oleh gereja. Sedangkan immediate animation artinya bahwa jiwa itu masuk ke dalam badan segera pada saat terjadi pembuahan atau conception. Karenanya tidak boleh dilakukan aborsi setelah pembuahan. Karena setelah pembuahan, hidup itu sudah mulai. Dalam ensiklik Paus, yakni Donum Vitae nomor 5, di sana dikatakan bahwa mulai dari saat pembuahan, hidup seorang manusia harus dihormati secara absolut. Sebab manusia itu satu-satunya ciptaan yang dikehendaki bagi dirinya sendiri. Dan jiwa rohaninya diciptakan segera oleh Allah. Dari sini nampak jelas bahwa ensiklik Paus menyatakan bahwa orang harus menghormati hidup manusia yang mulai sejak pembuahan. Lantas pertanyaannya, bagaimana ketika orang itu melakukan pengguguran, aborsi terhadap anak? Tentu ada sebuah konsekuensinya. Konsekuensinya nampak jelas dari Kitab Hukum Kanonik, Kanon nomor 1329, paragraf 1 dan 2. Di sana dikatakan begini, mereka yang dengan perencanaan bersama untuk berbuat jahat bekerja sama dalam tindakan pidana, dan dalam undang-undang atau perintah tidak disebutkan secara jelas. Apabila ditetapkan hukum verende sententiae untuk pelaku utama, terkena hukuman yang sama, atau dapat dikenakan hukuman lain yang beratnya sama atau kurang. Paragraf kedua, rekan-rekan yang terlibat yang tidak disebutkan dalam undang-undang atau perintah terkena hukum late sententiae yang terkait pada suatu tindakan pidana. Jika tanpa bantuan mereka, tindakan pidana tersebut tidak akan terlaksana. Hukuman itu
sedemikian sehingga dapat mengenai mereka. Jika tidak, mereka dapat dijatuhi hukuman verende sententiae. Mungkin secara singkat bisa dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa mereka yang melakukan aborsi, baik itu pelaku maupun juga yang bekerja sama di dalam melakukan aborsi, mereka yang memberikan informasi, mereka yang memberikan bantuan sehingga aborsi ini dapat terjadi, maka mereka terkena hukuman secara langsung. Dan hukuman itu tidak lain adalah ekskomunikasi. Ensiklik Paus Evangelium Vitae nomor 62 di sana mengatakan ekskomunikasi menyangkut siapa saja yang menjalankan kejahatan itu dengan mengetahui hukuman yang dibebankan. Jadi juga mencakup mereka yang ikut berperan, yang bantuannya dibutuhkan, sehingga tanpa bantuannya kejahatan itu tidak dapat dijalankan. Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, hidup itu milik Allah, dan hidup itu harus dipelihara, harus dihormati, karena hidup menjadi milik Allah, dan kita ini hanya sebagai penjaga kehidupan. Kita diajak untuk menjaga, untuk menghormati, untuk memelihara hidup kita masing-masing, dan juga hidup orang lain. Semoga lewat bantuan rahmat-Nya, kita dimampukan untuk senantiasa menjaga hidup kita masing-masing dan juga hidup bersama kita, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati.